Halo semuanya, selamat datang di 5 detik jawab TOEFL. Seperti biasa, coba silakan teman-teman baca dulu soalnya dan coba teman-teman kerjakan sebelum kita masuk ke pembahasannya. Ya, oke. Teman-teman, soal yang tadi itu berhubungan dengan materi yang namanya double komparatif ya, atau biasanya sih kalau istilah yang aslinya itu ada beberapa buku yang menyebutkan bahwa istilah namanya itu adalah proportional statement ya. Nah, jadi biasanya sih double komparatif itu istilah ini untuk agar teman-teman itu lebih gampang mengingat saja ya, karena polanya seperti ini ya. Jadi polanya itu ada the ya plus komparatif, terus ada lagi blank ya di sini, terus ada koma ya. Di sini wajib ada komanya, terus the lagi plus komparatif ya. Jadi polanya seperti itu ya. Makanya disebut sebagai double komparatif karena memang si komparatifnya ini dia wajib harus ada dua ya. Dan kalau misalnya teman-teman sempat belajar atau teman-teman pernah melihat video kita sebelumnya gitu ya, teman-teman pasti sudah tahu bahwa bentuk komparatif itu biasanya itu tidak boleh pakai the gitu ya. Nah, biasanya tuh yang pakai the itu kan biasanya hanya bentuk superlatif saja. Kalau komparatif itu biasanya tidak boleh pakai the. Tapi khusus teman-teman, khusus dalam pola ini teman-teman, khusus dalam pola ini bentuk komparatif itu justru di sini dia wajib menggunakan the gitu ya. Nah, jadi dia itu boleh, berarti kesimpulannya bisa kita ambil seperti ini. Bentuk komparatif itu boleh kita tambahkan the asalkan dia itu ada sepasang, teman-teman. Nah, makanya istilahnya biar gampang itu kita sebut saja double komparatif. Jadi dia harus sepasang dan polanya seperti ini, teman-teman ya. Dan kalau misalnya diartikan di dalam bahasa Indonesia, itu nanti ini akan diartikan cara mengartikannya itu semakin titik-titik semakin gitu ya. Jadi cara mengartikannya seperti itu. Nah, contoh. Nah, di sini ada the more you practice, the more confident you become. Berarti kalau misalnya diartikan semakin banyak kamu latihan, semakin percaya diri kamu gitu ya, atau semakin kamu menjadi percaya diri gitu. Jadi cara mengartikannya gitu. Semakin titik-titik semakin ya. Teman-teman harus perhatikan polanya. Di sini ada the plus bentuk komparatif, ada lagi the plus bentuk komparatif gitu ya. Nah, contoh lagi. The more money you spend, the less you save ya. Oh ya, teman-teman kadang-kadang terjebak kalau misalnya dalam pola kayak gini itu dikiranya dua-duanya harus the more gitu, dua-duanya satu the more yang lain the more. Ternyata tidak teman-teman ya, karena rumusnya itu kan bukan the more plus the more, bukan teman-teman, tapi bentuk komparatif yang dikasih the ya. Jadi the komparatif ya teman-teman. Untuk pembentukan komparatif ya bisa teman-teman tonton di video kami yang sebelumnya gitu ya. Jadi tidak harus menggunakan more, tergantung dia bentuk komparatifnya seperti apa gitu ya. Nah, contohnya kayak di sini, the more money you spend, the less you save ya. Jadi tidak harus dua tuh the more-nya ya, yang penting the plus komparatif ya teman-teman ya. Ini kalau diartikan berarti the more money you spend, the less you save, berarti semakin banyak uang yang kamu habiskan, berarti semakin sedikit yang kamu simpan. Nah, ketika diartikan seperti itu. Oke, contoh lagi. The harder the task is, ya, the more rewarding the result is, gitu ya. Berarti di sini juga sama ya, teman-teman ya. Tuh, satunya the more, yang satunya harder, karena tergantung dengan bentuk komparatifnya saja dia bagaimana, gitu ya, teman-teman ya. Nah, ini ketika diartikan semakin berat atau semakin sulit tugasnya, semakin banyak ya hadiah gitu, semakin apa ya, semakin bagus gitu, semakin besar hasilnya ketika misalnya diartikan seperti itu ya. Jadi artinya semakin semakin. Nah, teman-teman di sini untuk is-nya ini saya saya kasih kurungan ya teman-teman ya. Di sini is-nya dikasih kurungan. Ini maksudnya adalah is-nya boleh dimunculkan atau boleh tidak ya. Dan itu tidak akan mempengaruhi arti ya. Jadi biasanya sih kalau verb-nya itu sudah jelas maka bisa dihilangkan, nggak usah dimunculkan gitu ya teman-teman ya. Nah, contoh berarti kalau ini dihilangkan is-nya jadinya the harder the task ya, the more rewarding the result. Itu nggak apa-apa gitu. Oke, contoh lagi. Nah, di sini
The taller the building is, the stronger its foundation needs to be. Nah, ini is-nya boleh teman-teman dihilangkan ya, tapi kalau needs to be nggak boleh, karena kan kalau needs itu kan apa namanya, nggak bisa kita hilangkan gitu ya. Nanti artinya berbeda ketika dia kita hilangkan. Sedangkan ketika is-nya yang kita hilangkan, maka dia tidak merubah arti. Makanya biasanya sih yang bisa dihilangkan itu ya is gitu ya, is dan teman-temannya gitu ya. Contohnya di sini the taller the building is, ya berarti boleh kita bilang the taller the building, ya berarti semakin tinggi bangunannya. The stronger its foundation needs to be, berarti semakin kuat ya seharusnya atau semakin kuat pondasi yang dibutuhkan ketika diartikan seperti itu gitu ya. Nah jadi di sini the stronger its foundation needs to be. Nah ini verb yang ini nggak boleh dihilangkan. Jadi yang bisa dihilangkan itu biasanya is dan teman-temannya, karena dia tidak merubah arti. Mungkin kayak teman-teman juga sering tuh dengar kata misalnya the sooner the better ya, semakin cepat semakin baik. Ya itu salah satu bentuk dari double komparatif dan dia dihilangkan verbnya. Bahkan kalau itu dihilangkan subjeknya juga karena sudah jelas ya. Jadi semakin cepat semakin baik. Nah, itu bisa saja ketika kita kembalikan ke awal itu kalimatnya aslinya seperti ini. The sooner it is, the better it is. Ya, karena dia kembali kepada subjek dan verb yang sudah jelas, maka dia bisa dihilangkan. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, jadi ini yang disebut sebagai pola double komparatif. Nah, teman-teman kalau di dalam soal TOEFL ya, kalau di dalam soal TOEFL ini menjadi salah satu soal yang paling mudah teman-teman ya. Jadi teman-teman wajib benar kalau ketemu pola soal TOEFL yang seperti ini ya. Kenapa? Karena ini polanya tinggal kita melihat saja. Ketika ada the plus komparatif di depan, maka di belakangnya harus ada itu juga gitu ya. Karena memang konsepnya ini dia harus pasang gitu ya. Berarti tipsnya satu aja, perhatikan pola double komparatif. Ketika teman-teman menemukan bentuk komparatif, kalau dikasih the, berarti harus ada pasangannya. Karena normalnya komparatif itu tidak boleh pakai the, kan gitu ya. Nah, jadi ketika kita melihat the plus komparatif, boleh asalkan ada pasangannya, gitu ya. Nah, sama berarti kasusnya dengan soal yang tadi di awal ya. Coba sekarang kita bahas teman-teman. The higher the temperature of a molecule, koma ya, terus di sini blank, gitu ya teman-teman ya. Nah, di sini kita menemukan higher. Higher itu adalah bentuk komparatif, dia dikasih the. Berarti kalau misalnya dia dikasih the, nah ini kan berarti ada the higher, ya berarti harus ada pasangannya, ya. Nah dari opsi A, B, C, D teman-teman, satu-satunya yang menambahkan the plus komparatif itu yang A, the more energy it has, gitu ya. Berarti ya udah jawabannya A, gitu ya. Sesimpel itu teman-teman, ya. Jadi teman-teman bahkan bisa mengerjakan soal ini di bawah 5 detik ya teman-teman ya. Kalau teman-teman sudah belajar pola double komparatif, jadi nggak usah pusing dengan opsi yang lain. Ketika ada the plus komparatif, maka itu jawabannya pasti yang ada the plus komparatif lagi. Nah, jadi gitu ya teman-teman ya. Jadi intinya simpel sekali. Yang penting teman-teman paham dengan pola double komparatif. Oke. Nah, sekarang silakan coba teman-teman kerjakan soal yang lain ya. Nah, di sini ada dua soal. Silakan teman-teman kerjakan. Boleh teman-teman jawab dan jawabannya di kolom komentar gitu ya. Sampai di sini dulu teman-teman, terima kasih yang sudah menonton, sampai ketemu di next video.